Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Stefania Devia. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai materi dialog dan kerjasama antar umat beragama. Tentunya sudah nggak asing lagi ya kalian mendengar kata dialog dan kerjasama. Tapi pada kali ini kita akan belajar mendalami apa sih yang dimaksud oleh Gereja Katolik, gimana caranya kita supaya bisa berdialog dan kerjasama antar umat beragama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, saya ingatkan kalian semua harus berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita masuk ke materi. Pertama, kalian bisa melihat di sini di bagian judul itu ada gambar yang menjadi sebuah simbol ya, bahwa dari berbagai macam agama itu bisa bersama ya, bisa berdialog dan bekerja sama. Ada yang pakai baju merah itu Cina, ada pastor Romo, ada pendeta, ada Pak Ustadz, kemudian ada dengan baju kebaya itu dengan tali diberet itu melambangkan beragama Hindu. Kemudian yang terakhir itu adalah biksu. Oke, sekarang kita saatnya kuis ya. Silahkan nanti kalian bisa menjawab kuis ini. Kalian bisa baca, ada 2 soal ya. Oke, kita ke soal yang pertama. Bangunan tersebut adalah tempat ibadah yang berasal dari kepercayaan. Pasti. Silahkan ditulis ya. Oke, langsung soal yang kedua. Kitab tersebut adalah kitab yang berasal dari kepercayaan. Oke, langsung soal yang kedua. Oke, kalau sudah ditulis, kita sekarang masuk ke pertanyaan ketiga. Kitab tersebut adalah kitab yang berasal dari kepercayaan atau agama apa? Pasti sudah banyak yang tahu. Kita masuk ke soal nomor 4. Siapakah murid yang menggantikan Yudas Iskariot? Ya, anak Katolik harus sudah tahu. Kita lanjut ke soal yang kelima. Siapakah nabi yang paling sempurna dalam kepercayaan Islam? Dan ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Oke, bisa dituliskan ya jawabannya. Kita lanjut ya, kita sudah selesai kuis. Kita sekarang akan masuk ke rincian materi di bab 4 ya. Bab 4 itu terdiri dari materi kelas 12 ya, terdiri dari 2 subtema. Yang pertama dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan. Kemudian yang kedua membangun persaudaraan sejati melalui kerjasama antar umat beragama. Oke, kita masuk ke subtema A. Oke, jadi anak-anak pada subtema A ini kita diajak untuk belajar mengenai nilai-nilai fundamental dari setiap agama di Indonesia. Memang sebaiknya diajarkan kepada seluruh anak bangsa sehingga kalian dapat memahami dan menghargai keberadaan agama-agama lain. Kompendium ajaran sosial gereja juga melarang kekerasan atas nama agama dengan menyatakan tidak kekerasan tidak pernah menjadi tanggapan yang benar. Karena itu di Indonesia kita harus terus mengembangkan dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan.
Mengembangkan dialog dan kerjasama antar umat beragama dan berkepercayaan kiranya menjadi sebuah gerakan hidup kita yang berdasarkan semangat kebinekaan Indonesia, antara lain dari segi keagamaan dan berkepercayaan. Ya, kita masuk ke langkah pertama dalam subtema A, menggali pengalaman hidup. Ya, kita masuk ke langkah pertama. Ya, judulnya apa? Intoleransi antar umat beragama. Intoleransi antar umat beragama adalah sikap yang tidak bisa menerima perbedaan, terutama terkait dengan kepercayaan atau praktik agama lain. Intoleransi dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti rasisme, terus seksisme, diskriminasi agama, dan masih banyak yang lainnya. Nah, kita masuk ke apa aja sih ya kasus intoleransi antar umat beragama. Intoleransi yang sering terjadi di masyarakat adalah pelarangan umat agama lain untuk beribadah, itu ya yang sering. Kemudian melarang pendirian rumah ibadat di daerah tertentu di Indonesia. Banyak kan kasus-kasus di berita-berita, mungkin kalian juga sudah pernah mendengar kasus ini ya, bahkan di Jawa Timur juga pernah terjadi. Berikutnya, karena menganggap agama lain itu kafir, sehingga hal itulah menjadi dilarang ya, umat Katolik mau beribadah dilarang, umat Katolik mau membangun gereja dilarang, atau juga karena latar belakang daerah yang diklaim hanya milik agama tertentu saja. Kasus intoleransi sering terjadi juga karena ada kelompok orang yang mempolitisir agama dalam gerakan politik sekterianya. Tujuannya jelas hanya untuk meraup suara dukungan politik. Mereka memainkan isu agama sehingga merusak kehidupan bersama masyarakat yang pluralistik ya. Ini pernah terjadi ketika ada pemilu di daerah Jakarta dan sempat viral ya, karena calon yang mau dipilih itu salah satunya itu bukan beragama Islam gitu. Kita lanjut, toleransi hidup antar umat beragama dan berkepercayaan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud toleransi? Mungkin ini di pelajaran PKN juga pernah dijelaskan ya, tapi kita akan belajar lagi, yaitu toleransi antar umat beragama dan berkepercayaan adalah sikap saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain tanpa memaksakan kehendak atau mencela agama lain. Nah ini ya, kita melihat di sini ada foto mengamati model toleransi antar umat beragama di Indonesia. Indahnya kebersamaan ini terlihat kelompok suster ya. Ini gelas yang putih-putih ini pakai kaos salib ini suster. Mereka tuh berfoto bersama anak-anak yang pakai kopiah ya. Jadi itu tentu mereka bersama anak-anak Islam. Nah, bagaimana caranya untuk hidup saling berdampingan? Apalagi kita ini di Indonesia, Katolik ini adalah minoritas ya, juga tentu di sekolahan. Yang pertama, memupuk dialog dan kerja sama. Yang kedua, menghargai tradisi dan adat setempat. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan keterbukaan. Keempat, membentuk komunitas lintas iman. Dan yang kelima, menghormati ritual dan simbol keagamaan. Kalau kelima poin ini dapat kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, misal di sekolah, di masyarakat, pasti ya kalian bisa kok hidup berdampingan itu dengan mudah. Nah, kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu mendalami ajaran gereja tentang dialog antar umat beragama. Nah, kita masuk di bagian dimana gereja Katolik, ajaran kita mengajarkan tentang
dialog antar umat beragama itu dasarnya apa sih ya? Yang pertama sikap gereja, yang kedua bentuk-bentuk dialog. Ajaran Gereja Katolik tentang dialog antar umat beragama. Gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dan suci di dalam agama-agama bukan Kristiani. Dengan sikap hormat yang tulus, gereja merenungkan cara-cara bertindak dan hidup, kaidah-kaidah seperti ajaran-ajaran yang memang dalam banyak hal berbeda dari apa yang diyakini dan diajarkan sendiri, tetapi tidak jarang memantulkan sinar kebenaran yang menerangi semua orang. Namun gereja tiada hentinya mewartakan dan wajib mewartakan Kristus demi jalan kebenaran dan hidup yang harus apa? Gereja mendorong para putranya, yaitu kita semua anak-anak, supaya dengan bijaksana dan penuh kasih melalui dialog dan kerjasama dengan para penganut agama-agama lain, sambil memberi kesaksian tentang iman serta peri hidup Kristiani, mengakui, memelihara, dan mengembangkan harta kekayaan rohani dan moral serta nilai-nilai sosio-budaya yang terdapat pada mereka. Kita sekarang masuk ke bagian apa sih bentuk-bentuk dialog yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, nomor 1, dialog kehidupan. Kita hidup bersama dengan umat beragama lain dalam suatu lingkungan atau daerah. Dalam hidup bersama itu, kita tentu berusaha untuk bertegur sapa, bergaul, dan saling mendukung, serta saling membantu satu sama lain. Hal itu dilakukan bukan saja demi tuntutan sopan santun dan etika pergaulan saja, tapi juga tuntutan iman kita. Dengan demikian, terjadilah dialog kehidupan, ya. Ya, yang kedua adalah dialog karya. Dalam hidup beragama dengan umat beragama lain, kita sering diajak dan didorong untuk bekerja sama demi kepentingan bersama atau kepentingan yang lebih luas dan luhur. Kita bekerja sama dalam kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan sosial karitatif, kegiatan rekreatif, dan sebagainya. Dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, kita dapat lebih saling mengenal dan menghargai kekayaan iman masing-masing. Nah, masuk yang ketiga, yaitu dialog iman. Gimana sih maksudnya dialog iman? Karena kalau iman Katolik itu berbeda dengan iman Islam dunia, itu di sini akan kita bahas. Dalam hal hidup beriman, kita dapat saling memperkaya walaupun kita berbeda agama. Ada banyak ajaran iman yang sama, ada banyak visi dan misi agama kita yang sama. Lebih dari itu semua, kita mempunyai perjuangan yang sama dalam menjadi ajaran iman kita. Tentunya semua ajaran iman yang baik itu dapat kita pelajari bersama, kita dapat dialogkan bersama. Dalam hal ini kita dapat saling belajar, saling meneguhkan, dan saling memperkaya. Dari pihak kita umat Katolik dapat memberikan kesaksian iman kita tentang bagaimana kita mengerti nilai hidup seperti cinta kasih, ya, sebagai ajaran utama, kemudian solidaritas, penampunan, atau memaafkan, kebenaran, kejujuran, keadilan, kedamaian, dan sebagainya, termasuk yaitu nilai menjaga lingkungan kita. Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Gimana sih cara kita menghayati dalam kehidupan sehari-hari tentang ketiga dialog tadi, ya? Nah, kita masuk ke langkah ketiga. Untuk menghayati dialog antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa, yaitu pertama, menghormati perbedaan keyakinan, praktik, keagamaan, dan pandangan hidup antar umat beragama, menghargai persamaan dan perbedaan masing-masing agama, tidak mencampuri urusan internal agama lain. Berikutnya, tidak
menguniversalkan atau menyamakan semua ajaran agama-agama. Berikutnya, menghargai kebaikan yang disampaikan oleh setiap agama. Lalu masih banyak yang lainnya ya. Dialog antara umat beragama dapat membantu menghindari penggunaan agama sebagai instrumen penyebab konflik atau kekerasan atas nama agama. Nah, itu ya, jadi di bagian sub A sudah selesai. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis di komen di bagian bawah ini, atau ketika ketemu dengan Fadel, kalian bisa langsung menanyakan langsung ya.